Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik-baik. Ya, kalau ditanya jawab ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa? Coba ya. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, dia semangat toh. Kabarnya baik. Nah, di keadaannya sekarang karena kita ada pandemi corona, kita harus menjaga kesehatan dengan baik. Salah satunya rutin mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Nah, jadi tangannya pakai dulu. Kapan? Kak setiamu. Sudah ya. Selanjutnya dicek hadirannya. Masuk semua ya. Tio hadir. Jadi Hadir. Arya. Selanjutnya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Tio ya. Ya, kita berdoa Tio. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, siapa yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Kita mau belajar pembelajaran 1, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Dibuka bukunya. Di sini pada pembelajaran 1, subtema 2, tema 6 ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, ada yang tahu kalor itu apa? Kalor itu panas. Nah, untuk mengetahuinya kita pahami nanti setelah kita pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, kalian di rumah sehari-hari ngapain? Belajar, terus bermain. Ada yang pernah membantu Ibu masak? Ada. Enggak, lihat Ibu masak. Masak apa? Gorengan. Masak mie. Kan kalian pernah membantu Ibu memasak. Nah, kita akan membaca cerita di bukunya itu. Dibuka. Ini halaman 68. Nah, ini dilihat. Yang ada gambar memasak ini anak kecil dan ibunya. Yang bagian awal sendiri. Nah, dibaca ya. Siapa yang mau membaca? Arya ya. Ayo Arya dibaca. Gantian nanti didengarkan yang lain. Dari cerita tersebut pertanyaannya dapat kita membuat pertanyaan apa? Kegiatan apa yang serupa dengan Siti dan ibunya? Kalian pernah kan melihat ibu memasak? Nah, sumber panas apa yang digunakan Siti untuk memasak? Sumbernya tadi apa? Api itu memiliki sumber panas. Terus mengapa minyak dalam wajan bisa mengeluarkan gelembung kecil? Tanda minyak sudah panas. Kenapa kok bisa? Karena panasnya berpindah dari api ke wajan. Nah, itu dinamakan perpindahan panas atau kalor. Nah, untuk membahas lebih jelas tentang kalor, bisa dibaca teks selanjutnya, yaitu ayo membaca perpindahan panas atau kalor. Dibaca dulu ya, dipahami, dicermati. Nah, dari bacaan tersebut, peristiwa memasak membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Kan dari tadi apinya ya, api dinyalakan. Api kan panas, terus wajannya ditaruh di atasnya. Terus wajannya jadi panas, jadi kan panasnya berpindah ke wajannya. Terus di dalam wajannya dikasih minyak, terus minyaknya juga panas. Berarti kan dari panas api pindah ke minyak. Jadi panas dapat berpindah. Dapat berpindah. Selanjutnya nanti bisa diisi paragraf pertama intinya apa, paragraf kedua intinya apa, bisa ditulis di situ ya. Selanjutnya yaitu dari bacaan yang tadi, bukunya masih dibuka ya, bukunya yang ini dibuka terus.
Selanjutnya itu di situ ada tulisan yang miring. Ada dilihat, coba diamati. Ada nggak tulisan yang ditulis miring? Nah, jika ada dan hal-hal yang penting seperti tadi digarisbawahi. Coba sekarang digarisbawahi. Sudah ya? Sudah. Sekarang Ibu mau tanya. Nah, paragraf pertama, kata apa saja yang digarisbawahi? Apa? Berpindah. Berpindah. Nah, ditulis ya, nanti katanya ditulis di buku. Ditulis, terus dibuat kalimat. Selanjutnya, untuk paragraf ketiga, kata apa yang dicetak miring? Bersuhu. Bersuhu. Nanti kata-kata yang ditulis miring itu ditulis di buku, terus dibuat kalimat. Contohnya seperti tadi yang Ibu jelaskan, paham? Paham atau tidak? Semangat dong, paham? Yang semangat kompak, paham? Paham. Pintar. Selanjutnya, tadi Tio berpindah, coba buat kalimat seperti apa? Contohnya kalimatnya berpindah. Apa Zekri? Pindah rumah. Aku pindah rumah. Aku pindah sekolah. Aku pindah sekolah. Berpindah, kalau berpindah. Panas berpindah dari wajan. Ya, dari api ke wajan. Ya, pintar. Nanti yang lainnya ditulis sendiri ya, dibuat kalimat sendiri. Tadi contohnya dari Ibu dan dari teman-temannya. Tepuk tangan tadi yang sudah buat kalimat. Semuanya harus lebih belajar lagi. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya Ibu punya cerita, buku cerita. Nah, sekarang dibuka dulu buku ceritanya. Judulnya apa? Membantu ibu di dapur. Membantu ibu di dapur. Coba dibaca. Nah, dari cerita tersebut apa yang dapat diambil? Apa dari isinya? Ya, panas bisa berpindah. Apa dari kalimatnya itu gimana? Karena ketika ibu menyuruh Yunita mengaduk sendok yang ada di dalam air panas, lama-kelamaan sendoknya menjadi panas karena panas dari air panas pindah ke sendok. Selanjutnya, nah sekarang dibuka halaman ininya, halaman terakhir dari bukunya ini. Nah ini sebelumnya. Nah tadi kan, padahal kan yang panas kan airnya ya, tapi kok gelasnya yang jadi panas? Itu karena air yang panas itu panasnya bisa berpindah ke gelas. Nah gelasnya itu sebagai perantara atau jembatannya, atau sebagai penghubung panasnya. Karena kalau nggak ada gelasnya, nanti kan nggak bisa terasa panas. Nah itu dinamakan panas dapat berpindah melalui perantara panasnya. Nah, jadi panas yang dapat berpindah melalui perantara itu dinamakan konduksi. Nah, untuk mencoba percobaan tentang perpindahan panas secara konduksi, ini ada percobaan. Nanti bisa dilakukan di rumah masing-masing ya, dengan arahan dari ibu atau bapaknya di rumah. Coba dibaca, gimana cara ini percobaannya. Siapa yang mau membaca? Yo, ayo Tio. Ya, yang ini baca. Indikator siswa mengenai peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas secara konduksi. Selanjutnya, nah untuk melakukan percobaan itu kan ada alat dan bahannya. Alatnya apa aja? Oke. Gelas.
di ini. Di halaman selanjutnya cara percobaannya, langkah-langkahnya. Nah, ini nanti kalian bisa memasukkan air panas ke dalam gelas bening atau gelas kaca ya, gelas kaca bening. Siswa memasukkan sendok dalam gelas yang berisi air panas. Tapi ini nanti sendoknya logam ya, sendok logam atau sendok besi. Tadi gelasnya diisi air panas, sendoknya dimasukkan, dibiarkan beberapa menit, nanti dipegang ujungnya sendoknya. Terasa panas atau tidak, nanti kalian amati dan coba di rumah ya. Ya. Sekarang buka ini. Nah, dari pembelajaran tadi, apa aja yang dapat dipahami tentang perpindahan panas? Panas dapat berpindah, dapat berpindah-pindah. Panas yang berpindah melalui penghantar dinamakan apa? Panas secara konduksi. Kesimpulan dari ceritanya apa? Terus setelah melakukan percobaan, dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kan setelah melakukan percobaan nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya, nanti dijawab di yang ini, dibuka bukunya. Mana lagi? Buku tema. Kesimpulannya dari percobaan tadi apa? Ya, kesimpulannya apa? Kalau panas dapat berpindah melalui perantara disebut konduksi. Apa? Yang keras Konduksi. Panas dapat berpindah melalui perantara dinamakan konduksi. Nanti dijawab pertanyaannya ya. Jadi tadi kita kan sudah belajar tentang perpindahan panas. Perpindahan panas secara konduksi dan bagaimana cara kalor berpindah atau panas berpindah. Nah, selanjutnya setelah melakukan pembelajaran bisa dikerjakan soal di lembar kerjanya tadi di halaman pertama. Nanti bisa belajar di rumah sama mengerjakan tugasnya dan melakukan percobaannya bersama dengan orang tua di rumah ya. Selanjutnya jaga kesehatan, jangan lupa melakukan protokol kesehatan, memakai masker. Terus cuci tangan menggunakan sabun. Terus pakai hand sanitizer. Nah, pembelajaran hari ini cukup dari ini ya. Sekarang kita berdoa dulu sebelum pulang. Siapa yang mau memimpin doa? Mulai. Arya, ayo Arya, berdoa. Mulai. Berdoa mulai. Hati-hati di jalan, jangan lupa pakai maskernya. Terus semangat belajar dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah ya. Ya, sekian dari Bu Guru.